Setelah kita bisa memahami apa itu peluang, maka kita akan berlanjut ke peluang bersyarat. Misalkan suatu kejadian dapat bergantung pada terjadi atau tidaknya suatu kejadian lain. Untuk kejadian yang bergantung pada kejadian lain, nilai peluangnya dicari dengan menggunakan peluang bersyarat. Sebagai berikut. Misalkan E sebarang kejadian dalam ruang sampel S dengan peluang E itu lebih dari 0. Peluang bersyarat dari kejadian A dengan syarat E terjadi ditulis P atau peluang A dengan syarat E. Didefinisikan sebagai peluang A dengan syarat E itu sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E. Atau misalkan ruang sampel yang berhingga dengan kejadian A dan E, maka peluang A dengan syarat E itu sama dengan banyaknya elemen dalam A irisan E dibagi dengan banyaknya elemen dalam E. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Misalkan sepasang dadu yang setimbang dilambungkan atau dilemparkan satu kali. Dilihat jumlah angka dadu yang muncul. E itu adalah kejadian bahwa jumlah angka yang muncul pada kedua dadu sama dengan 6. A, kejadian muncul angka 2 pada paling sedikit satu dadu. Ya, dari contoh ini jadi ada kalimat bahwa E itu adalah kejadian muncul angka 6, kemudian A-nya adalah muncul angka 2 yang paling sedikit satu dadu. Maka S-nya sendiri karena ini ada sepasang dadu, jadi S-nya itu adalah 11, 12, 13, artinya satu dadu bisa muncul angka 1, satu dadunya lagi bisa muncul angka 1. Sampai dengan semua sisi pada dadu. Jadi dadu ke-6 bisa memunculkan angka 6, kemudian sisi yang satunya juga angka 6. Jadi NS sama dengan 36. E itu adalah kejadian bahwa jumlah angka yang muncul pada kedua dadu sama dengan 6. Berarti kalau kita ambil E-nya sendiri, jumlahnya 6 dari 2 dadu. Berarti kita ambil 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, dan 5 dengan 1. Artinya kalau kita jumlahkan, maka jumlah dari kedua dadu itu sebesar 6. NE itu adalah jumlah banyaknya muncul angka 6 atau jumlah 6 pada kejadian E. KNE sama dengan 5. Peluang E itu sama dengan 5 dibagi 36. A, kalau kita lihat tadi A adalah kejadian muncul angka 2 pada paling sedikit satu dadu. Pada paling sedikit satu dadu. Kalau kita masukkan A itu adalah himpunannya atau anggotanya 2, 1, kemudian 2, 2, 2, 3, sampai dengan 6, 2. Jadi NA atau jumlah dari kejadian A itu sebanyak 11. Maka A terjadi setelah E atau dengan syarat terjadinya E itu adalah anggotanya 2 dengan 4, 4 dengan 2. Maka peluang A, kejadian A terjadi setelah E atau bersyarat pada E sama dengan 2 dibagi dengan 36. Jadi peluang bersyarat dari A dengan syarat E adalah peluang A dengan syarat E sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E. Atau sama dengan 2/36 dibagi 5/36 atau sama dengan 2/5. Kemudian kita lanjutkan contoh berikutnya. Andaikan S ruang sampel dari kelompok orang dewasa yang telah menyelesaikan studinya. Orang tersebut dikelompokkan menurut jenis kelamin dan status kerja sebagai berikut.
laki-laki bekerja. Kalau kita lihat dari tabel 460, tidak bekerja 40 dan jumlahnya 500. Kemudian perempuan yang bekerja sebanyak 140, tidak bekerja 260 dan jumlahnya 400. Jumlah yang bekerja laki-laki dan perempuan sebanyak 600, jumlah laki-laki dan perempuan yang tidak bekerja sebanyak 300, maka jumlah keseluruhan orang sebanyak 900. Seorang di antara orang tersebut dipilih secara acak untuk mewakili kelompok tersebut. Bila telah diketahui orang yang dipilih sudah bekerja, berapakah peluang orang tersebut laki-laki? Nah, kalau dari tabel seperti itu, mari kita lihat atau kita misalkan, B adalah kejadian terpilih seorang yang sudah bekerja. L, kejadian terpilih seorang laki-laki. Peluang L dengan syarat B atau P, L, syaratnya B adalah PL sama dengan 500 per 900, PB itu sama dengan 600 per 900, P atau peluang L irisan B itu sebanyak 460 dibagi 900. Maka peluang L atau kejadian L terjadi setelah B, maka sama dengan peluang L irisan B dibagi dengan PB sama dengan 460 dibagi 600 atau sama dengan 23 dibagi 30. Sebagai catatan, peluang A terjadi setelah E itu sama dengan peluang A irisan E dibagi dengan peluang E. Dapat dinyatakan dengan peluang A terjadi setelah E itu sama dengan peluang E dikali dengan P A kejadian setelah E. Dari contoh ini, kita bisa perluas dengan beberapa kejadian. Nah, beberapa kejadian ini bisa kita lihat berdasarkan teorema. Jika A, B, dan C, tiga kejadian di ruang sampel S dengan P atau peluang A tidak sama dengan 0, maka peluang A irisan B irisan C itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A dan peluang B setelah peluang C setelah A irisan B. Sebagai contoh, sebuah kotak berisi 40 butir telur dan diketahui 5 butir diantaranya rusak. Jika 3 butir telur diambil berturut-turut secara acak tanpa pengembalian, berapakah peluang ketiga butir telur itu rusak? A. Peristiwa pengambilan 1 rusak, maka peluang A sama dengan 5 dibagi 40 atau sama dengan 1 per 8. B. Peristiwa pengambilan 2 rusak, maka peluang B setelah A itu sama dengan 4 per 39. C. Peristiwa pengambilan 3 rusak, maka peluang C setelah A irisan B itu sama dengan 3 per 38. Maka peluang ketiga telur itu rusak adalah P A irisan B irisan C sama dengan PA dikali P. C. Peristiwa pengambilan 3 rusak, maka peluang C setelah A irisan B itu sama dengan 3 per 38. Maka peluang ketiga telur itu rusak adalah peluang A irisan B irisan C itu sama dengan peluang A dikali dengan peluang B setelah A dikali dengan peluang A setelah A irisan B. Atau sama dengan 5 per 40 dikali 4 per 39 dikali 3 per 38 sama dengan 1 per 988. Demikianlah materi untuk pertemuan ketiga. Nanti kita lanjutkan di pertemuan keempat.